Ini travel vlog part 3. Karena kemarin udah kemalaman, jadi nggak sempat ke Padang Kota. Jadi kami nginep di rumah saudaraku di Batu Sangkar. Warna biru. Karena perjalanan ke Padang Kota itu cukup jauh, jadi kami dari pagi-pagi udah berangkat dan mau ke Lobang Jepang dulu. This week has been a mess, but I'm gonna tell you we're a bit at work, gonna make it brand new. We're gonna play the way for a comeback. We all in the sometime, and I promise you that. I promise you that. I promise you that. I took a picture of you using my analog camera, hoping to capture that smile after so many years. Steve, I took a picture of you using my analog camera, Tuh sama bapak kita lihat situ dulu. hoping to capture that soul after so many songs I wrote. Then I got a picture Bang Jepang. dan di mana selamat datang di Lobang Jepang Bukit Tinggi Kota. got me wondering why. Jadi ya gini deh, pemandangan di wisata Lobang Jepang. Nah, kalau mau ke Lobang Jepangnya, kita harus turun ke bawah. Sebelum aku ke bawah, aku mau menelusuri yang di atas dulu nih. Kayaknya banyak tempat foto dan juga aku penasaran gimana sih panorama lembah Ngarai Siano. I can't reach, something I can't touch. You will always stay a faded memory hanging on in my mind. My camera did not lie. Kemana Pak? It's telling me the truth. I took a picture. Jadi kami mau foto sambil di videoin gitu buat kenang-kenangan. Hoping to capture that shades in your eyes and in your face. I took a picture. Nah, ini aku mau ke bawah karena mau masuk ke Lobang Jepang. Seperti ini. Jadi kalau untuk Lobang Jepang ini yang buka wisatanya ada 1.400 km. Tapi yang akan dilewati jalan bukan sepanjang itu. Nah, posisi sekarang nih abang ada di sini. Nanti turun tangga sampai sini 132. Itu nanti jalan di bawah udah rata. Baru jumpa 21 lorong. Ini ada 15, ini ada 6. Jadi dia bersifat connecting semua, itu tidak ada buntu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini Bang lihat deh ya, untuk Lobang Jepang kan digantinya semasa penjajahan Jepang di Indonesia ya. Ini dibikinnya pada tahun 1942, itu sampai 1945. Nah, Lobang Jepang awal Jepang bikin, ini pintu masuknya bukan sebesar ini dulu Jepang bikin, dia bikinnya kecil, ukurnya sebesar ban mobil saja, sampai di sini. Nah, dari batas ini sudah asli, ini dulu punya lebarnya. Kalau untuk ketinggian Lobang Jepang bukan asli setinggi ini sudah ditambah kedalaman lebih kurang setengah meter. Jadi rata-rata Lobang Jepang itu tingginya 150. Dan ini untuk Lobang Jepang sudah banyak perubahan, ini sudah disemen oleh pemerintah pada tahun 2004 ini, disemen oleh pemerintah Kota Bukit. Nah kayak gini ini Bang, ini aslinya Lobang Jepang ya, tanah aslinya. Panjang dari atas ke bawah itu ada 74 meter.
kemiringan 64 derajat kemiringan. Nah, kalau ditarik lurus ke atas, kita berada kedalaman itu ada 40 meter dari permukaan tanah, kedalaman ke bawah sini. Nah, lubang Jepang semasa penggalian itu kerja paksa ya. Jadi rakyat kita bikin atas perintah pemerintah Jepang, dia bikin 2 tahun 8 bulan, 1942 sampai 1945. Nah, yang menggali dulu rakyat kita dengan alatnya cuma cangkul untuk menggali ini. Jadi kalau lubang Jepang ini panjang sekota Bukit Tinggi itu ada 6 kilo lebih. Jadi lubang Jepang itu bang ya, dia di kota Bukit Tinggi banyak ya, di bawah Janggadang itu ada lubang Jepang gitu. Ngaresiano, Bukit Cangang, Seperonde Benteng, 6 sama yang ini, tapi letak itu tidak sambung sini karena belum sempat disambung oleh Jepang dikarenakan Hiroshima Nagasaki dibom. Nah, Jepang kalah ya. Nah, waktu ditinggalkan nih rakyat kita yang bikin lubang Jepang, Jepang bunuh semua alam sini. Ini dimatikan semua kerja paksa alam sini. Makanya lubang Jepang ditemukan 1 tahun kita merdeka 1946. Dan selama penggalian lubang Jepang ini tidak ada penduduk yang tahu. Sebab ini bersifat rahasia, tujuannya digali untuk pertahanan ya, untuk Perang Dunia Kedua atau Perang Pasifik. Nah, mengapa tidak diketahui? Karena dulu kerja paksa bukan orang sini, dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Jepang bawa. Jadi mengapa Jepang bawa dari luar? Tujuannya kalau sempat melarikan diri, mereka tidak tahu daerah Bukit Tinggi. Juga tidak bisa berkomunikasi gitu bang, karena perbedaan bahasa kita. Itu taktik Jepang, strategi Jepang. Nah, lubang Jepang kan kita bisa merasakan udara dingin ya, ini tidak dipasang AC, dia alami. Iya, dinginan. Ada 6 ventilasi udara. Nah, ini bentuk aslinya lubang Jepang. Jadi di dalam lubang Jepang, seperti di peta atau di dana tadi, itu ada 21 lorong atau kamatamar. Nah, kamatamar seperti yang ini, panjang ke ujung sana itu ada 29 meter. 29 meter, nanti dia lurus belok kiri tembus yang nomor 2 sampai nomor 6 gitu bang. Nah, ini dia yang digunakan dulu sebagai amunisi, tempat penyimpanan peluru. Karena lubang Jepang dibangun tujuannya untuk perang, otomatis itu ada tempat penyimpanan peluru atau senjata. Ini aslinya tanah ini. Iya. Tanah. Jadi Jepang memang pilih kota Bukit Tinggi sebab tanah kota Bukit Tinggi ini tanah kapur dia. Dia tidak gampang runtuh. Malah kalau kena air tambah mengeras. Makanya hujan pun misalnya berhari-hari itu rembesan nggak ada turun. Ditemukan lubang Jepang di sini ada senjata atau peluru. Jadi kalau sekarang ini disimpan di museum di atas yang ada pesawatnya memang. Jadi rencana pemerintah Kota Bukit Tinggi nanti senjata-senjata yang ditemukan lubang Jepang dibalikan ke sini. Salah satu amunisi mau jadikan museum nanti. Nah, contoh yang ini ya bang ya, ini sudah bikinan baru oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Nah, ini perencanaan pemerintah ruangan amunisi yang kedua dijadikan mini teater macam bioskop mau dibikin. Nah, jadi bang nanti itu ada cerita sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kalau sekarang ini di tengah-tengah tebing ini. Nah, ini kan ada gempa yang di Pasaman kemarin ya. Nah, jadi yang ini bekas dia rusak, semen lepas. Cuma sedikit ya, jadi kalau tanah salah nggak apa-apa. Ini pun strategis dipakai untuk Perang Dunia Kedua karena jauh dari laut. Makanya Jepang nggak mau bikin di Padang. Kalau di Padang dekat dengan laut. Kalau diserang itu gampang dari udara, laut dan udara. Kalau sekarang ini kan 40 ya meter dari atas ya. Itu tujuan Jepang bikin 40 meter. Kalau dibom nggak runtuh dia. Nah, jadi disesuaikannya dengan kekuatan bom dulu. Kalau 20 meter, 30 meter, dibom itu dia runtuh. Makanya dia bikin tebal 40 meter dari permukaan tanah. Jadi tahan bom. Tapi kekuatan bom dulu ya. Jadi bisa letusan bom seberat 500 kilo lebih. Misalnya diledakan di atas ya, itu bentar itu nggak sampai. Nggak sampai. Berarti mereka udah hitung-hitung ini. Hitung ya. Ini masih aslinya, kiri kanan ini masih asli. Ya, cuman ini sudah ditambah ke dalamnya. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini goresan di dinding ini bekas alat digunakan untuk bikin terowongan. Jadi waktu bikin lubang Jepang kan alatnya manual ya, tenaga manusia. Nah, kita bisa melihat ini bang ya. Untuk lubang Jepang ini kan dinding dibikin tidak rata, dia bikin sekat-sekat seperti ini ya. Nah, fungsi atau kegunaannya untuk peredam suara ini, supaya suara kita nggak bergema. Jepang bikin dinding tidak rata, itu tujuan Jepang bikin. Jadi kalau untuk panjangnya lubang Jepang ini penjara abangnya lebih kurang 20 meter ke ujung sana. Nah, sekarang kita lihat kan lebih kurang 3 meter bukan lantaran runtuh bang ya, ada ya. Waktu renovasi pertama kali ini ditambah kedalamannya. Nah, dulu rendah seperti amunisi tadi, nah tanah sebagian dibuang sini.
Dan ini pernah dijadikan makam sementara. Karena waktu lubang Jepang ditemukan kan banyak tulang belulang orang dalam sini. Karena Romusa kerja paksa kan Jepang bunuh semua. Nah semasa itu mereka dikumpulkan setelah disucikan secara Islam karena kita nggak tahu agamanya. Mereka ditanam di sini. Karena dulu belum ada tempat pemakaman yang lebih layak lagi. Tapi sekarang udah dipindahkan. Nah fungsi penjara ini dulu kerja paksa yang tidak mau kerja. Yang melawan sama Jepang. Jepang masukkan ke dalam sini. Dibiarkan berhari-hari tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sampai mereka meninggal di sini. Nah, yang meninggal dulu bukan dikubur oleh Jepang, tidak ada istilah untuk dikubur. Nah, mereka nanti dibawanya ke dapur. Ini namanya saja dapur. Nah, jadi Bang ya, ini kan dapur ya, dapur bukan untuk masak bagi Jepang ya. Jepang tuh sengaja bikin bentuk sebagai dapur itu tipuan saja untuk mengelabui kerja paksa yang masih hidup. Jadi tujuannya supaya kerja paksa yang masih hidup dia sampai sini, dia tahunya hanya ini sebuah dapur. Dirinya pembuang sampah dan cerobong asap. Padahal ini bukan untuk keluar asap, bukan untuk buang sampah. Bagi Jepang pembuang sampah digunakan untuk buang mayat yang kerja paksa udah meninggal penjara. Mengapa mereka dibuang sini? Sebab di tembusnya ujungnya sungai nanti. Jadi dulunya mereka dihanyutkan oleh Jepang. Nah dulu kan tidak ada beton atau semen ya. Ini dulunya tingginya setinggi ini. Jadi kalau kita masuk bisa berdiri, cuma nggak bisa saling mendului. Karena lebarnya pas badan manusia. 60 meter tembus ada sungai. Jadi dulunya mereka dihanyutkan oleh Jepang. Jadi itu makanya sampai sekarang kita nggak tahu berapa ribu yang kita meninggal. Tapi diperkirakan ratus ribuan orang yang meninggal sekota Bukit Tinggi. Yang cerobong ini digunakan Jepang sebagai pintu pengintaian. Jadi masuk pintu pengintaian Jepang naik ke atas, sampai di atas dia lihat kampung orang. Disinilah mereka mengintai penduduk yang mau ke kota. Jadi penduduk dulu mau ke kota itu menjual hasil panen mereka. Karena kebanyakan bertani berkebun. Nah hasil panen itu diambil nanti di pintu penyergapan. Ada pintu penyergapannya juga. Nah boleh melihat di sini, lihat ke atas nampak matahari juga. Lagi cahaya. Oh ya itu. Nih di sini, lihatnya sini Pak. Nah, sini. Iya, nampak. Jadi ini panjang ke atas lebih kurang ini ada 30 meter lebih. Jadi dia kayak gini rata. Di situ jalan satu-satunya mau ke kota. Setelah diintai di cerobong asap, Jepang kasih informasi di sini. Di sinilah mereka ditangkap. Nah, hasil panennya itu diambil. Nah, orangnya bukan dilepas, diantaranya ke daerah lain untuk dikerja paksakan. Jadi kalau sistemnya kan ditukar-tukar itu kerja paksanya. Orang Jawa, Kalimantan, Sulawesi yang kerja paksa di sini. Orang Bukit Tinggi diantaranya ke daerah lain. Nah, di sebelah lubang Jepang itu ada juga terowongan ya. Itu direncanakan Jepang sebagai pintu penghubung. Jadi masuk pintu penghubung, lubang Jepang ada sebelahnya itu jadikan gudang rumah sakit pemacara jiwa di Jepang. Tapi belum sempat disatukan. Tapi di atas nanti banyak punyanya. Aduh ngakak. Tadi ada kelihatan di atas. Motor. Nah, Jepang dulu mulainya dari sini menggalinya, bukan tidak turun tangga. Kalau bisa turun tangga itu yang terakhir kali Jepang bikin. Jadi mengapa Jepang mulai dari sini? Sebab kalau mereka gali dari sini arahnya masuk ke dalam bukit langsung, masuk ke dalam. Kalau dari atas arahnya malah keluar. Jadi Jepang dulu mencari itu masuk ke dalam bukit. Juga kalau dari atas ke bawah dia gali seperti menggali sumur, makin ke bawah oksigen akan menipis. Dan ini pintu yang ini searah dengan arah angin ini. Jadi Jepang bukan asal bikin aja pintu awal, disesuaikannya dengan arah angin. Jadi tujuannya kalau searah dengan arah angin ya, berapapun panjang digali ke dalam, walaupun pintu masuk cuma satu, angin tetap masuk ke dalam, tetap ada. Gitu. Nah ini ada rencana pemerintah ya, mau bikin musala ada 2, toiletnya ada 2 mau bikin. Musala 2, toilet untuk pengunjung ya. Iya. Jadi ya gitu penjelasan dari omnya tentang sejarah lubang Jepang. Selanjutnya kami mau balik ke atas lagi, sekalian mau lihat panorama lembah Ngarai Siano. Kata omnya sih lebih bagus kalau lihat dari atas itu. Untung mama nggak ikut. Mama ikut apa nggak menangis mama? Terbang.
menyoba. Berat ya? Berat ya badannya? Assalamualaikum, ya permisi. Iya, iya. Hati Tira. Ih, cantiknya. Permisi ya. Kami lewat ya. Nih Pak, bisa dicampur ukurannya, ada SML. Ini daster buat kakak-kakak 300 nih. Bisa juga dicampur sama baju anak-anak. Cobain lah Bang, kacamatanya boleh dicoba. Bisa juga campur sama kacamata tuh Bang. Sama aja ini princess. Coba. Ini baju koko buat bapak juga ada nih. Oh, ini terawang. Ada juga baju koko. Ini kayak yang ini ya Pak. Tipis gak, Mbak? Makasih Pak ya. Agak gede deh. Ikut ya, mau ikut sini. Karena penasaran sama musim ini, jadi apa aku ngajak untuk datang sini. Tapi mungkin karena ini hari Jumat, penjaganya juga udah istirahat duluan untuk sholat Jumat. Jadi aku cuma bisa lihat dari luar, padahal gratis ya, sayang banget. Ini udah jam 12 siang, jadi kami mau cari tempat makan dan juga masjid karena udah mau masuk sholat Jumat. Gak ada kacang, maaf ya, gak bisa kasih. Ya diminum, ya dicuri. Minuman orang. Oi, minuman orang. Wondering if thousands of miles away the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to rest when the sun is rising. I'll start a brand new day when the moon is shining. I long to be with you in all Halo, Bu. places you have been. Kenapa? Kok diem? I am time traveling. Oh, today I am time traveling. Gimana, Pak? Ini namanya kilo 4 ya? Ya, kilo 44. Ya, Zara. Wih. Apalagi? Dah, peyek tadi satu. Oh iya, peyek satu. Pesan kakak dulu. Oh iya, teh botol satu.
Yes. Jadi kami lanjut ke Padang Kota, kampung mamaku. Kemungkinan perjalanannya masih jauh dan videonya juga akan dikit karena mau istirahat. La papayo, la papayo. Dan tahu jawabnya gimana. La papayo, la papayo. Jadi